Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia, NIM saya L1A119122. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat mal sebagai petugas pengganti ujian akhir semester saya, ujian akhir agama 2, di mana zakat mal merupakan dari kata bahasa Arab yaitu mal, yang artinya adalah harta. Dan sebagian daripada ulama berpendapat bahwa zakat mal itu wajib untuk dikeluarkan oleh mereka yang hartanya sudah memenuhi nisab selama 1 tahun. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, merupakan yang sudah ditentukan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, di mana Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya adalah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Ta'ala juga telah berfirman melalui ayat At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti, ambillah zakat dari sebagian besar harta mereka, dan zakat itu kamu membutuhkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang enggan dalam menunaikan zakat dalam keadaan memperbolehkan ia ataupun dalam keadaan telah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa-siksaan yang sangat pedih di dalam akhirat kelak. Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka yang mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Pada di hari dipanaskan emas perak untuk setiap jahanam, lalu dibakar dan untuk dahi mereka, lambung, punggung mereka, lalu diundang kepada mereka, inilah harta bendamu dan kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Perintah menunaikan zakat dalam hadis dikembalikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kutus Mu'adz radhiyallahu an ke Yaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun beberapa hal yang dikategorikan sebagai zakat mal atau harta dalam zakat mal, yaitu yang pertama, harta yang kita miliki haruslah milik kita sepenuhnya. Yang kedua, harta tersebut berkembang atau saat kita melakukan zakat masih bisa digunakan untuk kepentingan usaha. Yang ketiga, mencapai nisabnya. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas terhadap hutang. Dan yang keenam, berlalu 1 tahun. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah melebihi atau mencapai minimal 1 tahun. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, ataupun harta simpan dan hasil perniagaan. Ada pula jenis-jenis dari zakat mal itu, yaitu yang pertama adalah hewan ternak, meliputi segala ukuran ataupun jenis seperti ayam, domba, kerbau, kambing, onta, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah emas dan perak. Yang ketiga adalah hasil pertanian. Keempat, hasil tambang. Yang kelima, hasil perniagaan atau harta perniagaan. Yang keenam adalah barang temuan, dan yang ketujuh adalah zakat profesi. Nah, yang disebut dengan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan yang telah mencapai nisabnya. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah golongan-golongan orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf, dan memerdekakan para budak,
orang-orang yang terlilit hutang, dan untuk menuju jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang berada dalam perjalanan. Hal ini telah ditegaskan dalam ayat, yaitu surah At-Taubah ayat 60, di mana di dalam ayat tersebut terdapat artinya, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat para mu'allaf yang dibujuk, orang untuk memerdekakan para budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata innama yang maknanya adalah menerima. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk golongan orang-orang tersebut, tidak untuk yang lainnya. Berikut adalah rumus untuk Anda mengetahui seberapa besar zakat mal yang harus Anda keluarkan. Berikut adalah contoh pengeluaran zakat yang dapat saya berikan kepada Anda. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.